Sri Ainuneka Pertiwi. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah infrastruktur dan fungsi dari hypervisor. Yang kedua adalah cara penambahan dan pembuatan mesin Linux VM. Yang ketiga adalah cara penambahan dan pembuatan mesin KVM. Oke, yang pertama, hypervisor adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operasi sistem untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Dikatakan teknik virtualisasi karena sistem operasi yang ada bukanlah sebuah sistem operasi yang sesungguhnya, hanya sebuah virtual machine saja. Tugas dari hypervisor adalah untuk mengatur setiap operasi sistem tersebut sesuai dengan gilirannya agar tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Terkadang hypervisor juga disebut sebagai Virtual Machine Management atau VMM, sesuai dengan tugasnya dalam mengatur beberapa virtual machine pada setiap jenis komputer seperti cluster computing, grid computing, PC ataupun mainframe memiliki sistem operasi yang berbeda satu sama lain karena memiliki sistem yang juga berbeda. Setiap sistem operasi tersebut didesain sesuai dengan kebutuhan dari sistem masing-masing. Untuk hypervisor sendiri didesain lebih mirip sistem operasi untuk mainframe daripada Windows sistem operasi. Hal ini dikarenakan sebuah hypervisor harus bisa mengatur beberapa sistem sekaligus, layaknya sebuah host melayani beberapa klien pada mainframe. Dan pada cloud computing bukan hanya satu sistem saja yang harus diatur, maka dari itu digunakanlah sebuah hypervisor sebagai sistem operasi dalam cloud computing. Hypervisor bertugas untuk mengatur beberapa virtual machine, sehingga nantinya sebuah cloud computing bisa berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir dari hypervisor adalah infrastruktur hypervisor. Infrastruktur hypervisor terdiri dari 2 tipe. Yang pertama adalah tipe 1 yaitu native atau bare metal. Hypervisor tipe ini berjalan langsung di atas perangkat keras server. Artinya tidak diperlukan sistem operasi lain untuk menjalankan hypervisor tipe 1 ini. Hypervisor tipe ini memiliki akses langsung ke hardware tanpa harus melewati OS. Kalau dilihat dari teknik virtualisasi yang digunakan, jenis 1 ini adalah jenis hardware assist. Tipe kedua adalah host. Berbeda dengan tipe 1, di tipe 2 ini untuk mendapatkan akses resource hardware yang dibutuhkan harus melewati sistem operasi. Tipe 2 ini lebih cenderung ke OS Assist Hypervisor atau para virtualization dan juga full virtualization. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin Linux container. Adapun langkah kerjanya adalah yang pertama, mendownload template dan mengupload file ISO untuk OS pada CD maupun VM di Node. Di sini kita menggunakan Proxmox. Setelah itu pilih local PVE, kemudian klik content, maka akan muncul template dan tombol remove dan upload di atas template. Di sini saya menggunakan Ubuntu 16. Lalu klik download. Ketika selesai di-download, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan mengupload OS file berekstensi ISO untuk digunakan saat membuat VM. Pilih tombol upload, lalu setelah itu masukkan file yang kita inginkan di sini file yang berekstensi ISO yaitu Ubuntu 16. Setelah itu kita akan menginstal kontainer seperti gambar di bawah ini. Pilih create city, lalu setelah itu masukkan node sesuai yang Anda inginkan, city ID-nya secara default, lalu isikan password, lalu klik next. Setelah itu di sini bagian template saya menggunakan storage dari lokal, kemudian pilih template yang kita download tadi yaitu Debian 8.0. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada bagian root disk storage-nya pilih local LVM dan disknya sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya menggunakan 4 GB. Tahap selanjutnya yaitu pada bagian CPU. Pilih soket dan cores-nya sesuai keinginan Anda masing-masing, tetapi di sini saya menggunakan default-nya yaitu 1, lalu kita klik next. Nah, di sini bagian memori
Di sini saya memilih di sini untuk memori utama dan swap sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya menggunakan pengaturan default, lalu kita klik next. Setelah itu pada bagian network saya menggunakan pengaturan default. Jadi setelah itu kita next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pada bagian DNS domain, isi sesuai keinginan Anda. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.1 untuk DNS servernya. Setelah itu akan muncul summary dari konfigurasi yang telah kita lakukan tadi, dan setelah kita klik finish, maka hasilnya seperti gambar di bawah ini. Kita bisa lihat site yang telah kita buat tadi, site 100 ID-nya, lalu klik finish. Nah, pada bagian ketiga adalah cara melakukan pembuatan dan penambahan mesin KVM. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih create VM. Setelah itu akan muncul dialog box seperti di bawah ini, dan di bagian general secara default akan terisi pada node dan VM ID. Namun VM ID bisa diisi sesuai keinginan masing-masing, lalu klik next. Di sini VM ID saya adalah 101. Nah, di bagian OS gunakan CD atau DVD ISO, lalu pada storage pilih local ISO dan pilih image yang telah kita upload tadi, yaitu Ubuntu 16. Setelah itu pada bagian sistem sudah terisi secara default dan kita bisa memilih graphic card dan SCSI sesuai keinginan kita masing-masing, lalu klik next. Nah, pada bagian hard disk saya menggunakan pengaturan default storage yang saya gunakan local LVM dan disk size-nya 6 GB, lalu klik next. Nah, pada bagian CPU, saya juga menggunakan pengaturan default dan bisa diisi sesuai keinginan masing-masing, di mana soket dan core ini sangat mempengaruhi kinerja aplikasi kita. Nah, pada bagian memori, saya juga menggunakan default, namun di sini kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita berdasarkan kapasitas memori yang kita miliki. Setelah itu, pada bagian network, kita harus menggunakan mode bridge. Mode bridge juga kemudian untuk modelnya, di sini saya menggunakan VirtIO yang membangun performance lebih baik, tetapi drivernya harus sudah terinstall terlebih dahulu pada GUIS OS sebelum digunakan. Setelah itu klik next. Nah, setelah itu akan muncul summary dari konfigurasi yang telah kita lakukan tadi. Lalu klik finish. Nah, yang terakhir adalah setelah kita menginstal CD dan VM, jalankan terlebih dahulu kontainer yang ada dengan menggunakan perintah pctlist. Kita sudah lihat VM ID 100 tadi sudah running, dan untuk masuk ke VM ID yang telah kita buat tadi dengan perintah pct enter 100. Nah, itulah tadi ketiga pembahasan kita. Yang pertama tentang hypervisor, dan yang kedua tentang Linux container, dan yang ketiga tentang mesin KVM. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TKJ17 untuk mendapatkan lebih banyak lagi video tentang virtualisasi dan komputasi awan. See you on the next video.